tepat sasaran. Nah, mungkin nanti ini untuk mengatasi hal demikian. Nah, mungkin nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Fajri Anan nanti. Saya tidak banyak paparan yang saya sampaikan. Saya juga tadi ada pesan dari Pak Dekan. Pak Dekan kebetulan hari ini beliau ke rumah sakit karena ada tetangganya yang ada kecelakaan. Nah, kemudian beliau tadi pas masih di rumah sakit itu diambil darahnya, katanya mau menyumbang darah. Nah, jadi mohon maaf Pak Dekan, dia titip salam saja. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk marilah prospek ekonomi 2021 dan di tengah pandemi, ketidakpastian ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Saleh atas sambutannya. Hadirin sekalian, kita akan segera memasuki acara utama kita pada hari ini, yaitu kuliah umum. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Hidayatullah Mutakin, dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2005. Dosen yang berspesialisasi pada bidang ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, ekonomi makro, dan ekonomi geografi ini sekarang memiliki minat cukup besar terhadap disrupsi ekonomi. Saat ini beliau juga menjadi anggota tim pakar untuk percepatan penanganan COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat. Beliau memperoleh pendidikan S1 bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan master dalam ilmu ekonomi Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2008. Beliau mendapatkan pendidikan master kedua dalam bidang ekonomi pembangunan dari Universitas Birmingham, Inggris pada tahun 2018. Beliau juga memperoleh pendidikan non-gelar Local Economic Development dari The Hague Academy for Local Governance di Den Haag, Belanda pada tahun 2014. Beliau juga tergabung dalam keanggotaan berbagai organisasi profesional seperti Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam atau FORDEBI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Islam Indonesia atau ISEI, dan Indonesian Regional Science Association. Baik, kepada Bapak Hidayatullah Mutakin selaku moderator, dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa dalam sebuah acara yang cukup menarik yang diselenggarakan oleh jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yakni kuliah umum dengan mengangkat isu atau mengangkat tema mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2021 di tengah ketidakpastian. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh dan juga Ibu Ketua Jurusan, Ibu Dr. Dewi Rahayu, dan narasumber kita pada hari ini Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu dosen, dan para mahasiswa yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai, kami ingin menyapa bagaimana kabarnya pada hari ini, pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, siap ya kita mengikuti. Baik, Pak. Insyaallah siap, Pak. Ya, kita mengikuti perkuliahan yang akan diberikan oleh Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, MSc. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan insya Allah topik perkuliahan yang akan beliau bawakan pada hari ini adalah mengenai proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2021. Menarik sekali. Seperti apa nanti tahun depan kondisi ekonomi kita? Mengingat pada hari ini dunia, Indonesia itu menghadapi pandemi COVID
yang cukup pelik, yang itu membuat disrupsi di seluruh sisi kehidupan kita. Di dunia pada hari ini setidaknya ada 52 juta penduduk dunia yang terinfeksi COVID dan hampir 1,3 juta diantaranya meninggal karena COVID. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sekitar hampir 450.000 orang yang terkonfirmasi terinfeksi COVID dan hampir 15.000 meninggal. Ya, dalam 11 hari pertama dari 1 November sampai 11 November bulan ini sudah ada tambahan 38.000 penduduk Indonesia yang terinfeksi dan sudah ada tambahan lebih dari 1.000 penduduk Indonesia yang meninggal karena COVID. Cukup menyedihkan dan dampaknya cukup berat. Kita menghadapi situasi ketidakpastian. Nah, karena itu, ini adalah satu kondisi yang sangat berat. Makanya kita perlu mengetahui kira-kira seperti apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia pada saat ini, dan pada tahun depan kira-kira gambarannya seperti apa, dan di tengah ketidakpastian ini bagaimanakah langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia supaya bisa keluar dari krisis. Karena itu, dalam kuliah umum pada hari ini, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, MSc, akan menyampaikan materi dan ulasan yang menarik mengenai hal ini. Sebelumnya, kami ingin menyapa dulu Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda. Sudah tersambung kita, Prof? Alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah. Terima perintah ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan dulu mengenai profil dari Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda, MSc. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Beliau adalah lulusan Universitas Brawijaya tahun 1998 dan juga S2 dan S3 beliau diperoleh dari Universitas Göttingen, Jerman, master pada tahun 1994 dan doktorat pada tahun 1998. Dan yang menarik ya, untuk disertasi beliau untuk program doktoral tahun 1998 dari Universitas Göttingen itu mengangkat wilayah Kalimantan Selatan dengan judul disertasi Agricultural Linkage to Up and Downstream Enterprises in South Kalimantan, Indonesia. Jadi ini menarik. Jadi rupanya beliau ini ada juga kaitan dengan Kalimantan Selatan. Saat ini beliau adalah staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak awal tahun ini. Banyak sekali pengalaman beliau sebagai narasumber, sebagai peneliti, banyak sekali publikasi beliau. Berikut beberapa hal yang kita sebutkan mengenai pengalaman beliau. Yang pertama, beliau adalah Ketua Program Dr. Universitas Brawijaya tahun 2007-2013. Beliau juga adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2013-2017. Ketua IC Malang tahun 2016-2019. Beliau juga pernah sebagai External Reviewer for World Development Report 2009 dari Bank Dunia, kemudian juga pernah sebagai short-term consultant di GIZ tahun 2015, kemudian Vice President of ABIS 21 di Tokyo tahun 2015-2017, juga pernah sebagai ekonom Kementerian Keuangan 2015-2016. Jadi banyak sekali pengalaman beliau sebagai ahli ekonomi, sebagai peneliti, baik dalam level nasional maupun dalam level internasional. Baik, tidak berpanjang waktu lagi, waktu dan tempat kami sediakan kepada Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda untuk menyampaikan materi kurang lebih 1 jam, dan nanti setelah itu kita lanjutkan diskusi. Demikian, Prof, kami persilakan kepada Profesor Chandra Fajri Ananda. Oke, terima kasih Mas Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing kepada pertama Bapak Muhammad Saleh sebagai perwakilan dekanat FE atau FEB ya sekarang ya, UNLAM. Iya Pak. Kemudian Bu Dewi sebagai Kajur ISP, serta adik-adik yang mungkin beberapa dosen yang hadir, serta adik-adik yang mengikuti hari ini, dan tentu Bapak moderator kita. Nah, tadi disebut beberapa hal. Saya memang terkoneksi ya dengan Kalimantan Selatan. Yang pertama, disertasi saya itu dulu di 4 daerah di Kalimantan Selatan. Mulai Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian bawah lagi 2, kok lupa saya, sampai yang di Logam itu ya, itu lupa saya. Pokoknya di 4 daerah di Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin, di Banjarbaru, Banjarnegara ya. Bukan. Pokoknya bukan arah Banjarbaru. Banjarbaru ke bawah lagi 2. Lupa saya daerahnya. Barabai, Pak. Apa? Yang logam itu apa ya? Barabai Kota Baru. Negara Hulu Sungai Selatan. Negara Hulu Sungai Selatan itu, Prof. Ya. Jadi saya di 4 daerah itu sama profesor saya. Jadi kita tinggal bareng selama 6 bulan. Kebetulan profesor saya punya proyek dengan Kalimantan Selatan, terutama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian. Jadi saya punya sahabat, beliau yang menampung saya dalam riset itu, nama proyeknya Kalimantan Upland Farming System. Jadi karena Kalimantan itu banyak tanah-tanah yang pertanian, karena tanahnya kan unik ya, jadi gambut. Nah itu jenis pertaniannya harusnya penanganannya berbeda. Nah itu saya bekerja sama 2 sahabat dari Fakultas Pertanian di rumah. Nah kemudian selama saya di Jerman itu banyak teman-teman UNLAM dari Fakultas Kehutanan yang sekolah di Jerman, di Göttingen di tempat saya. Ada Pak Mahrus, kemudian Pak Yudi, Profesor Yudi ya, udah profesor kayaknya beliau. Pak Mahrusnya sih S3-nya dari Brawijaya. Tapi S2-nya itu satu institut dengan saya. Saya termasuk yang bimbing beliau juga. Jadi akhirnya besan saya, jadi anak mantu saya yang nomor 1, besan saya orang Banjarmasin juga. Jadi Banjarmasin itu deket lah sama saya, sehingga pada waktu Dewi nawarin itu sepanjang saya bisa, saya usahakan mau gitu ya. Kebetulan memang seperti disampaikan tadi bahwa ekonomi kita itu kalau bahasa saya itu demam, gitu ya, demam. Jadi orang demam itu gimana sih? Masih bisa kerja sih, gitu, tapi nggak maksimal. Jadi memang kita harus akui in general ya, semua yang nanti akan saya sampaikan. Jadi tantangan ekonomi kita secara menyeluruh itu adalah pandemi ini. Jadi kita pernah mengalami pandemi ini tahun 1918 pada waktu ada flu Spanyol. Pada saat itu berjalannya 2 tahun. Dan ekonomi zaman itu masih sangat tradisional. Orang tidak bisa moving secepat seperti sekarang. Gitu. Sekarang pun 7 jam kita udah nyampe London. 7 jam kita udah nyampe Jepang. Sehingga pembawaan virus dan macam-macam mungkin lebih cepat. Dan itu sepertinya akan ke sana. Yang kedua, bahwa krisis yang disebabkan oleh pandemik ini itu berbeda dengan krisis-krisis kita sebelumnya. Kalau krisis keuangan tahun 98, kemudian krisis institusi keuangan tahun 2008, itu kita tahu musuh kita siapa. Gitu. Artinya obatnya jelas. Gitu. Nah, saat sekarang ini kita berhadapan dengan musuh yang nggak kelihatan yang namanya virus itu. Kita harus bagaimana, semua ngasih statement yang A, B, C, D yang semua nggak benar gitu ya. Jadi diikuti oleh dunia yang semakin terbuka. Kalau dulu berita itu bisa disaring, ya. Dulu zaman saya masih kecil,
Mungkin saya nggak tahu Pak Saleh itu usianya berapa. Saya 56 tahun sekarang. Tapi dulu kalau saya lihat TV ya TVRI, kalau mendengarkan radio ya RRI gitu ya. Atau kalau pemerintah ngomong Pak Harmoko. Jadi sangat streaming gitu. Jadi beritanya itu streamline dalam satu arah yang sama. Nah sekarang kita udah masuk pada era citizen journalism. Gitu. Everyone can make news. Gitu. Whatever, apakah benar apa salah. Setiap orang bisa bikin berita, dan tidak bertanggung jawab juga. Walaupun sudah ada undang-undang ITE. Tetapi akhirnya kesemuanya ini membentuk krisis ini semakin cepat, rasa khawatir dan ketidakpercayaan diri ini berpengaruh semua. Nanti akan terlihat ini bagaimana kelompok menengah itu yang tidak mau spending. Tentu nggak mau spending karena 2021 masih ada nggak ya ininya. Nanti aku bisnis bikin warung, bikin counter apa, bikin toko, nggak laku. Jadi akhirnya orang semua menahan diri karena adanya COVID ini. Nah ini adalah tantangan ekonomi kita secara menyeluruh, gitu ya, secara menyeluruh yang kemudian kita harus membuat strategi baru selama tahun 2021 yang nanti akan saya share dengan teman-teman. Nah kebetulan saya juga tahun 2017 ya, saya juga menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Sempat ngerangkep lah saya itu. Sampai sekarang saya masih jadi komisarisnya Bank Jatim. Dan Bank Jatim adalah BPD dengan tingkat keuntungan tertinggi ya untuk seluruh BPD se-Indonesia. Nah itu juga pengetahuan saya tentang banking jadi bagus gitu. Nah sehingga sekarang saya mulai bisa mengcombine monetary policy sama fiscal policy yang ternyata memang kita perlu banyak mereview banyak hal gitu ya terkait dengan perekonomian negara kita ini. Nah ini nanti kita akan coba diskusikan dan saya lebih terbuka untuk mendengarkan apa nanti perspektifnya mahasiswa itu gimana, termasuk juga mungkin teman-teman dosen dari ULAM. Ada teman saya sebenarnya Pak Hendri ya, Prof. Hendri, saya nggak tahu, mungkin beliau di Jakarta posisinya. Kayaknya lebih sering. Ya. Nah, saya saling support sama beliaunya, Pak. Ya seperti itulah. Oke, mungkin saya share ini ya materinya. Saya udah siapin. Iya, Pak. Iya, silakan, Pak. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa ini saya tulisnya itu posisi November tanggal 3 ya. Bahwa di dunia udah 47 juta. Tadi saya sampaikan bahwa di Spanyol 2 tahun itu 50 juta. Ini kita di mana di dunia itu sudah 40 juta yang positif case ya. Dan ini per tanggal ini pasti juga sudah meningkat karena per hari sudah di atas 1000-an gitu ya untuk di Indonesia aja. Nah, kalau kita perhatikan dampak dari coronavirus ini hanya 2 negara, Tiongkok sama Vietnam yang positif pertumbuhannya di di triwulan kedua atau semester 1. Jadi intinya sebenarnya hampir semua negara itu mengalami disrupsi. Nah, konsekuensinya tentu bagi negara-negara yang ekspor, let's say seperti Korea Selatan ya. Korea Selatan itu hidupnya dari ekspor. Hampir 70% ekonomi Korea Selatan itu dari ekspor. Mungkin kalau pernah ada yang ke Korea, itu bagaimana kita bisa melihat bagaimana ekonomi mereka itu sangat tergantung sekali dengan luar negeri. Jadi, sedangkan kita bisa melihat Indonesia mengalami minus 5,3 di semester 1 ya, sebelum kita bicara kuartal ketiga. Nah ini menunjukkan bahwa ekonomi sedang sakit semua, walaupun Indonesia tidak terlalu terdampak. Nah ini tentu kalau sudah seperti ini, kita paham pada tahun 30-an kita mengalami Great Depression, di mana saat itu ekonomi dari sisi supply and demand itu mengalami gangguan, maka yang terjadi adalah negara harus hadir, istilahnya. Kalau politiknya kan begitu, negara harus hadir. Nah ini kita bisa lihat ini. Nah proyeksi pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat Indonesia sih berharap sampai akhir tahun kita bisa minus 1,5 atau 1,7 sebenarnya antara angka-angka itu. Tapi kita bisa melihat hampir semua negara akhir tahun di 2020
itu berharapnya ya negatif masih. Walaupun kita tentu berharapnya lebih. Jadi kita membuat range Kementerian Keuangan sebenarnya antara 0 sampai minus 1,5 gitu. Tapi intinya adalah berat berarti ekonomi kita. Oleh karena itu, tentu kita perlu berhati-hati mengelola perekonomian kita. Termasuk di kawasan ya, hampir semua kawasan, mulai di advanced economy, jadi negara-negara maju, kemudian emerging market, termasuk Indonesia juga di sini, kemudian Eropa, Middle East, Central Asia, emerging and developing Asia, di sini juga, kemudian Latin Amerika, kita lihat hampir semua negara mengalami keterpurukan di dalam ekonominya. Tentu ini tidak bisa dihadapi dengan cara-cara biasa. Oleh karena itu, sebenarnya pandemi ini mengajak kita berpikir untuk mereform atau merubah struktur perekonomian kita atau merubah cara policy kita. Nah, ini saatnya sebenarnya kalau tadi Mas Hidayatullah ya, itu aktif di Islamic economy gitu, itu memang sekarang saatnya berpikir alternatif gitu. Bahkan kita sekarang lagi mengembangkan namanya wakaf ya, CWRS itu. Jadi cash wakaf linked to sukuk gitu. Itu juga lagi kita perkenalkan untuk ekonomi tanda petik yang berbagi. Nah ini tentu agak berbeda pendekatannya dengan konvensional ekonomi. Tapi kita udah mulai memperkenalkan hal yang semacam itu. Kita juga bisa melihat di data yang saya sampaikan ini, jadi bagaimana krisis tahun 98, krisis tahun 2008 gitu ya, sama pandemi ini. Dampaknya memang yang paling besar tahun 98 ya, pada waktu kita mengalami krisis finansial. Nah, sekarang ini kita mengalami krisis pandemi ini yang ternyata dampaknya menyeluruh gitu. Sehingga pada saat kita menghadapi yang semacam ini tentu kita tidak bisa menggunakan dengan cara-cara biasa. Nah, disrupsi yang tadi sudah Pak Moderator katanya fokus ke disrupsi, gitu ya. Kita bisa melihat bahwa disrupsi yang kita hadapi itu memang tidaklah mudah, gitu ya. Dari sisi permintaan global, kalau kita bicara ekspor impor, ya negara-negara yang menjadi partner kita secara market itu mereka sangat kuat ke perekonomian kita, misalkan Cina, India, dan Brazil, gitu ya. Ini adalah partner kita. Itu juga mengalami gangguan yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Kemudian konsumsi global juga kita harapkan memang pulih gitu ya. Tapi sangat tergantung pada ada second wave enggak. Dan Eropa sekarang udah second wave. Artinya belum ada sebenarnya obat yang pasti terkait dengan virus 19. Nah, ketidakpastian ini yang tentu akan berpengaruh kepada para investor maupun para pemilik modal. Yang ini padahal menjadi krusial gitu ya. Yang ketiga, FDI turun. Dulu kita memang berharap bahwa FDI akan membantu kita saat APBN kita lagi nggak berdaya, kemudian karena Indonesia merupakan daerah tujuan investasi yang menarik sebenarnya. Tapi ternyata ya drop, gitu ya, kasarnya itu drop. Nah harapannya di 2021 mereka ada pemulihan. Kenapa kita ada rasa optimisme walaupun sedikit itu? Optimismenya itu karena di beberapa negara itu masih atau menunjukkan perbaikan ekonomi, terutama Tiongkok sama Vietnam. Mungkin Vietnam tidak ada lah masuk investasi dari mereka ke kita, gitu. Tapi Tiongkok ini akan memungkinkan untuk masuk ke Indonesia. Termasuk dari sisi investasi dan capital, saat di Amerika penuh ketidakjelasan sekarang, bisa jadi Trump itu akan membawa isu pemilihan presidennya ke pengadilan, maka akan makin panjang gitu. Maka yang terjadi adalah capital yang mau masuk ke Amerika nggak jadi. Dan itu terbukti. Maka mata uang kita dalam 3-4 hari terakhir ini menguat. Salah satunya dari emerging itu masuk, dana-dana dari Amerika ini masuk ke salah satunya ke Indonesia, ke emerging market secara umum. Sehingga di negara-negara di emerging market ini sekarang mata uangnya menguat semua. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kekuatan ekonomi Amerika, terutama dari swastanya, itu masih sangat strong. Gitu ya.
Kemudian WTO juga memproduksi bahwa tahun 2021 pertumbuhan atau perdagangan ini akan mulai pulih gitu. Tapi sekali lagi ini pun sangat tergantung kepada yang namanya virus ini. Jadi kalau virus ini tidak ditemukan, bahkan kalau virus tadi pagi saya terima WA virus yang dicoba di Brazil, yang pasien yang pakai itu meninggal. Sehingga kalau berita-berita itu menyebar kemana-mana ya, siapa yang mau berani dikasih vaksin? Mungkin orang melarikan diri. Jadi ini memang berita itu seperti itu. Berita itu bisa membawa efek mantam yang sangat besar. Nah, sekarang dari sisi supply side, kita sebenarnya di bulan Oktober ya, purchasing manager index ini untuk menunjukkan kepercayaan ya dari para investor ke negara kita, namanya PMI. Nah, ini sudah di atas 50. Nah, ini sebenarnya bagus. Tapi sempat turun di bulan September kalau nggak salah. Itu turun terus naik lagi. Jadi ini bisa terus naik gitu ya, bisa turun juga. Jadi sangat tergantung kepada penanganan kesehatan. Makanya kemarin ada diskusi saya dengan Infobank ya, di Infobank bulan November kalau nggak salah. Itu saya nyampaikan game changer-nya itu adalah penanganan virus ini. Jadi kalau pemerintah gagal menangani virus ini, tentu akan sangat tidak bagus untuk ekonomi kita. Kemudian kita juga melihat bahwa nilai tambah manufacture itu diproyeksi rebound. Nah, harapannya tahun 2021 supply side kita jadi terbangun kembali gitu. Dengan harapan bahwa beberapa nilai tambah itu udah mulai naik, terutama pertumbuhan ekonomi Amerika dan Eropa juga diprediksi 2021 naik. Kemudian pemulihan permintaan domestik juga diharapkan juga akan terus naik, terutama dari sisi tourism ya. Dan itu harapannya memang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat bagaimana tahun 2021 dari sisi proyeksi gitu ya, ada beberapa lembaga yang sudah memproyeksi kita. Bahkan misalkan OECD untuk September dia mengatakan Indonesia akan turun minus 4,5 di akhir tahun. Kemudian Indonesia di Oktober itu ini dari IMF akan minus 4,4 di 2020. Kemudian World Bank minus 5,2. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa di akhir tahun Kementerian Keuangan malah memprediksi kita akan minus 1,5 atau 1,7 sampai dengan 0,6. Jadi ini diproyeksi ini per bulan. Jadi misalkan ini September OECD, Oktober IMF gitu ya, Juni ini World Bank. Angkanya berubah setiap bulan. Ini juga menunjukkan bahwa ada banyak ketidakpastian yang dihadapi oleh perekonomian negara kita. Nah, bagaimana pergerakan FDI? Kalau kita perhatikan bahwa FDI kita, jadi memprediksi, jadi UNTAC terutama memprediksi bahwa FDI tahun 2021 masih akan turun. Tapi kenaikan yang terjadi tahun 2020 mungkin tidak sebesar tahun 2019. Artinya bahwa kondisi tahun 2020 kalau ini menjadi baseline ini akan sangat menentukan kondisi 2021. Kalau diprediksi atau didetilkan lagi 2020 itu apanya yang menentukan? Yaitu tadi penanganan virus. Kalau penanganan virus ini tidak berhasil, ya tidak bisa memberikan rasa aman, rasa kepastian gitu ya, maka tentu para investor maupun FDI secara umum tidak akan bisa masuk ke negara kita gitu. Nah, perdagangan dunia pun ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi volume perdagangan dunia itu sebenarnya tahun 2000 sampai 2018 itu masih positif bagus gitu ya. Kemudian 2019 sudah mulai ada perang dagang antara Amerika dengan Cina. Kita mungkin mikir perang dagang ada pengaruhnya ke kita gitu ya. Jadi sebenarnya pengaruhnya besar sekali karena bahan baku punya kita ini banyak sekali yang diimpor dari Cina. Ekspor kita juga banyak ke Cina. Nah, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap ekspor-impor negara kita. Makanya saat ini yang menang mungkin bukan Trump,
karena sekarang masih konflik ya mereka. Ini tentu akan menunjukkan kinerja yang berbeda untuk ekspor-impor kita. Ya kita berharap Biden membawa sesuatu yang positif untuk perekonomian kita. Di luar itu, ekspornya Amerika Utara itu diproyeksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Jadi harapannya memang Amerika, terutama Amerika Utara ya, itu juga bisa tumbuh dengan baik, terutama dari Kanada dan sekitarnya itu. Kemudian impor ini terjadi di Eropa yang lompatannya cukup tinggi, sekitar 8,7%. Nah tentu kalau impor di Eropa, itu pasti bahan bakunya dari mana yang diimpor? Dari negara-negara Asia. Jadi ada perspektif bahwa ekonomi kita, terutama perdagangan dunia ini akan membaik di tahun 2021. Nah, krisis ini juga, tadi saya nyampaikan negara hadir gitu ya. Negara harus hadir di dalam ini. Kenapa negara hadir? Karena nggak mungkin swasta ini akan menangani virus. Nah, saat negara itu hadir, maka tentu kondisi fiskalnya menjadi riskan. Maka sebagian besar negara, kalau teman-teman perhatikan tahun 2019, tahun 2020, defisitnya udah membengkak. Nah, defisit negara kita pun, menurut Undang-Undang Keuangan Negara, sebenarnya maksimal 3%. Nah, sekarang, karena memang kondisinya mendesak, kita sekarang mulai bisa jadi 6,3. Tapi bisa jadi minus 6,3 ini, atau defisit 6,3 ini, bisa kita turunkan sekitar 5,6, karena tahun 2021, 2022, 2023 sudah harus kembali pada angka 3% kembali. Nah, ini tentu perlu ada perencanaan pengelolaan anggaran yang sangat baik. Nah, dampaknya tentu kalau penerimaan pajaknya itu berkurang, kemudian belanjanya itu tetap harus melindungi masyarakat dari PHK, harus melindungi masyarakat dari virus melalui kesehatan, perlindungan kesehatan, insentif untuk dokternya, dan macam-macam, belanjanya itu tetap, tapi pajaknya menurun, ya terpaksa memang harus utang. Nah, kondisi negara kita, tahun 2020, utang kita juga naik, ya, diperkirakan sekitar 37,7. Nah, kemarin kita mengusahakan bagaimana utang kita tidak terlalu besar, karena memang sekarang ada kerjasama dengan BI, di mana tingkat bunga dari SBN kita atau obligasi pemerintah itu sekarang ditanggung oleh BI, sehingga beban pemerintah tidak terlalu besar, sehingga bisa menekan jumlah utang kita tidak sebesar yang diperkirakan sebesar 37,7. Nah, kekuatan lain di perekonomian kita adalah APBN sebenarnya, atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini sesuatu yang memang bisa kita kontrol, sesuatu yang pemerintah bisa push, harus keluarnya sekian persen. Nah, sampai bulan Oktober, ya, sampai bulan Oktober, realisasi dari anggaran pemerintah yang bisa dikeluarkan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk proyek, gitu-gitu ya, sekitar 76%. Nah, harapannya tentunya pengeluarannya itu, realisasinya harus lebih besar lagi di bulan November dan Desember. Karena kita tinggal 2 bulan, berarti selama 2 bulan, kita harus mengeluarkan sekitar 24%. Nah, 24% dari sekitar 2.500 APBN kita, itu kan sekitar 500 triliunan. Berarti selama 2 bulan ini, kita harus bisa membelanjakan hampir sekitar 500 triliun. Nah, ini tentu cukup berat mengeluarkan sebesar itu. Maka kami di Kementerian Keuangan itu selalu setiap 3 hari sekali selalu monitor bagaimana belanja-belanja ini harus dikeluarkan sebesar yang sudah direncanakan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi belanja kementerian itu 67%. Ini kemudian belanja non-kementerian itu 75%. Jadi sebenarnya kementerian itu memiliki hambatan di dalam membelanjakan anggaran-anggarannya. Yang cukup besar, tapi transfer ke daerah. Nah, ini juga jadi kampus. Ada peduli aku lo, berhubungan menggunakan ikam, kutawakan aja. Tolong mahasiswa ya, yang tertib, ini cukup mengganggu acara. Silakan Pak. Ya.
Karena di-mute semua, jadi saya juga nggak bisa ngomong. Jadi kalau transfer daerah, jadi dana dari APBN ditransfer ke kabupaten kota dan provinsi, namanya TKDD termasuk dana desa, itu sudah hampir sekitar 90%, jadi sudah sangat bagus. Pertanyaannya tentunya, apakah dari Pemda kepada masyarakatnya itu mereka udah ngeluarin nggak program-programnya? Dari data yang ada ya, sampai September, itu dana Pemda yang ada di Bank Pembangunan Daerah itu sekitar 239 triliun. Jadi sebenarnya udah ditransfer ke daerah, di daerahnya nggak dibelanjakan. Ini juga jadi problem gitu. Nah, jadi dana desa dan transfer daerah ini sudah cukup besar, 85 dan 91%. Termasuk dana di kementerian lembaga tumbuhnya udah sekitar 15,2%. Jadi ini termasuk misalnya belanja bansos, belanja barang, kemudian belanja modal, yang ternyata memang banyak yang turun karena memang belanja modal ini lebih banyak pengadaan-pengadaan barang kepentingan kantor gitu ya. Kemudian belanja pegawai juga turun, bukan apa-apa, bukan gajinya yang turun, tapi rapat-rapat, perjalanan dinas kan berkurang ya. Jadi ini akhirnya mengalami kontraksi juga. Nah, bagaimana dengan komoditas? Kita tahu bahwa hidupnya Indonesia ini ya batu bara, sawit, ya, termasuk juga minyak, berpengaruh pada perekonomian kita. Nah, pada tahun 2020, harga batu bara itu melandai, artinya tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian minyak sawit juga cenderung sudah mulai naik, termasuk juga harga minyak sudah mulai naik. Nah, sehingga kalau ini tentu terjadi benar tahun 2021, ada kenaikan ini akan positif untuk penerimaan negara kita, terutama dari PNBP maupun dari PPN, perusahaan-perusahaan yang mengelola dua barang itu. Nah, ini asumsi kita. Asumsi makroekonomi kita tahun 2021 bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5%. Dari sini kita sudah mulai belajar, oh berarti ada optimisme dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga akan tumbuh sekitar 5%. Kalau ada yang nanya, kenapa kok 5%? Kenapa kok nggak 6% gitu ya. Jadi misalkan saya bisa, tahun 2045, kita akan mengalami namanya Indonesia Emas. Saat itu Indonesia 100 tahun merdeka. Pada saat itu, pada 2045, Indonesia diharapkan memiliki income per kapita sekitar 23.000 US dollar. Nah, tentu untuk bisa sampai ke sana, pertumbuhan ekonomi kita minimal itu 6-7%. Nah, kalau ternyata Oke. Nah, inflasi kita 3%. Nanti saya akan bicara juga tentang inflasi ini. Tapi intinya adalah APBN kita 2021 menunjukkan optimisme yang baik. Jadi Indonesia menghadapi ekonomi 2021 dengan optimisme. Nah, ada tantangan yang menarik dalam 2-3 bulan terakhir itu bahwa kita mengalami deflasi. Jadi deflasi itu artinya inflasinya yang terjadi atau perubahan harga yang terjadi itu di bawah targetnya. Kita kan 3%. Nah, ini terus di bawah terus. 0, sekian, dari bulan Juli 0,1, 0,05, 0,5 gitu ya. Ini menunjukkan apa? Berarti ada dua hal. Pertama bisa jadi oversupply, tapi kayaknya nggak mungkin itu. Karena ada PSBB, distribusi barang pasti terganggu. Yang menarik, mestinya kan kalau barang langka inflasi. Ternyata ini deflasi. Apa artinya? Memang daya beli kita masih parah. Daya beli masyarakat kita mengalami disrupsi yang cukup besar. Saya kok yakin bahwa kenapa seperti itu, masyarakat menunggu sebenarnya. Karena masyarakat nggak punya cadangan uang yang banyak, ya berarti belanjanya menjadi rasional. Kalau penting-penting aja beli, simpan gitu ya. Kemudian
pelemahan ini tentu nggak bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Makanya di dalam beberapa statement, Bu Menteri juga menyampaikan, ya udahlah bikin gerakan membeli barang tetangga. Teman-temannya ini, makanya tadi saya singgung, ini saatnya ya ekonomi syariah itu memunculkan strategi yang implementatif. Ekonomi berbagi kalau bahasa saya. Itu hanya muncul di dalam pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini tentu harusnya menjadi gerakan gitu ya, menjadi gerakan. Nah, sayangnya belum ada statement yang sangat support ke sana gitu ya. Nah, wisatawan juga begitu. Kita pada Januari 2020 itu masih sekitar 1,2 dalam puluhan ribu ya, ini juta. Sekarang langsung dropnya itu nggak berubah dari April sampai Agustus itu landai-landai aja. Nah, ini negara atau daerah yang terdampak tentu adalah daerah-daerah dengan destinasi wisata yang besar. Bali itu. Bali itu penurunannya sampai 60%. 60-70%. Nah, bagi daerah yang tidak atau bukan daerah destinasi, tentu tidak terlalu berpengaruh ya perubahan-perubahan ini. Artinya wisatawan yang menurun itu tidak berpengaruh besar. Nah, berikutnya adalah perbankan. Yang tadi saya singgung sebenarnya. Yang menarik adalah bahwa dana perbankan itu penyaluran kreditnya menurun. Kenapa orang nggak mau ambil kredit? Bukan karena tingkat bunganya. Bahkan tingkat bunganya itu sekarang dibantu oleh BI sehingga jadi cukup rendah. Tapi orang tidak yakin. Ada banyak ketidakpastian sehingga para investor itu mikir juga mau bikin usaha apa saya. Nanti bikin usaha pakai bank lagi, nggak laku. Habis semua. Jadi akhirnya yang terjadi adalah penyaluran kredit itu melemah. Gitu. Dan akhirnya orang yang punya uang itu kemana? Beli surat berharga. Sehingga pergeseran antara dana penyaluran kredit, kemudian pembelian surat berharga, sangat kontradiktif. Jadi akhirnya banyak orang yang punya duit beli surat berharga. Dan itu surat berharga kan miliknya masyarakat juga miliknya bank. Yang miliknya bank numpuk di BI sekarang. Nah, BI juga harus membayar bunga itu kan. Dan itu jadi masalah bagi neraca Bank Indonesia jika itu terus berlanjut. Makanya di dalam beberapa statement yang saya buat di beberapa koran, gitu ya, media sosial, saya sampaikan, kalau kondisinya terus begini, perbankan juga bisa kolab. Kalau bank hanya membiayai ini, tentu membiayai orang nabung, deposito, gitu. Ya, keuntungannya akan tergerus. Atau mereka akan mengalami NPL yang akan sangat tinggi. Ya. Dan ini tidak bagus. Makanya semua sekarang lagi memasang sinyal-sinyal ya untuk bisa membuat strategi yang paling cocok untuk menyelesaikan problematika yang kita hadapi. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan. Pertumbuhan DPK atau DPK itu dana pihak ketiga kan, itu totalnya itu naik 11%. Tapi kreditnya cuma 1,04. Bayangin, berarti orang naruh duitnya di bank. Karena bank nggak kesulitan uang. Bank itu sulit nyalurin uang. Nah, seharus logikanya, logika teoritik ya. Kalau udah seperti itu berarti bunganya harus kecil dong Pak, gitu ya. Harusnya. Nah, sekali lagi sinkronisasi kebijakan fiskal, sinkronisasi kebijakan moneter dan perbankan ini harus inline gitu. Jadi pada saat seperti ini kan kasusnya, ya berarti tingkat bunga di perbankan harus kecil. Tapi saat perbankan kita kalau kita lihat dari sisi net interest margin-nya, NIM-nya itu makin besar, itu menunjukkan efisiensi perbankan kita masih rendah. Nah, ini sekarang NIM-nya masih besar. Selisihnya itu NIM itu selisih antara bunga yang disalurkan sama bunga perbankan, tabungan misalnya. Nah, kalau besar, itu berarti ada peluang untuk membuat investasi di perbankan. Makanya sekarang orang-orang asing dari Jepang, dari Korea, itu mulai membeli bank-bank yang bermasalah. Mereka mau bikin perbankan di sini karena dengan NIM yang masih lebar itu 4-5%, maka ini peluang bagi perbankan untuk ngambil keuntungan, terutama yang efisien. Ya. Nah, sehingga ini postur APBN kita bisa melihat ya, pendapatan negara itu memang diperkirakan
naik. Nah, ini tentu penerimaan perpajakan mencapai sekitar 2,85. Nah, ini tentu hal yang cukup berat, target di APBN 2021 bagi Kementerian Keuangan, terutama teman-teman pajak, mengingat kalau ekonomi ini nggak pulih, tentu penerimaan negara juga nggak akan seperti yang ditargetkan. Nah, belanja negara tetap naik, gitu ya. Jadi memang beda dengan keuangan rumah tangga, gitu ya. Kalau ada krisis, ada ini, tentu ya untuk kepentingan pribadi, gitu. Tapi belanja pemerintah tetap naik, bahkan untuk daerah, gitu ya, itu DAU dan macam-macam, itu walaupun turun sedikit, tapi dana desanya naik. Karena memang kita masih punya optimisme dengan perbaikan ekonomi di pedesaan itu multiplier-nya kepada perkotaan makin besar. Ini mungkin bisa dicek dengan penelitian kayaknya ya. Apakah kalau desa itu baik secara ekonomi, itu akan berpengaruh kepada ekonomi perkotaan. Kok saya jadi punya ide itu ya, coba itu diteliti, menarik juga itu bagi yang senang regional. Kemudian yang ketiga, keseimbangan primer itu defisit. Jadi kalau kita perhatikan keseimbangan primer itu, kalau kita lihat di APBN 2021 itu defisit 633 gitu ya. Jadi seharusnya keseimbangan primer itu sudah harusnya positif. Tahun 2018 kita udah mulai positif sebenarnya. Tapi karena ada mulai 19, mulai ada tekanan pada perekonomian. Nah, ini akhirnya seperti ini gitu, dan moga-moga di 2022 kita bisa pulih gitu ya. Kemudian berikutnya struktur belanja pemerintah kita, kalau kita perhatikan memang sudah mulai membaik ya. Nah, pembayaran bunga utang itu sudah mulai naik sekitar 19%. Nah, ini tentu red alert gitu ya. Jadi udah alarm sebenarnya bahwa belanja bunga utang itu 19% ini perlu hati-hati gitu. Nah, ini mulai di manage bagaimana penggunaan utang betul-betul dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Termasuk kalau kita bisa lihat belanja pegawai itu naik 4,21, belanja barang naik, dan belanja modal naik. Nah, kalau belanja pembayaran bunga utang naik 10%, itu subsidinya turun. Jadi yang 19% itu karena memang belanja utang kita udah naik. Nah, ini salah satunya utang yang dari SBN, obligasi kita. Makanya kita berharap bahwa ke depan, SBN ini banyak dikuasai oleh negara atau orang-orang kita sendiri. Kayak di Jepang, itu hampir semua orang pensiunan pasti punya obligasi pemerintah atau SBN, surat berharga negara. Kita mungkin sudah harus terbiasa membeli SBN itu, karena itu untuk APBN. Beda dengan saham, itu maksudnya ke perusahaan. Kalau SBN itu masuk ke APBN, jadi kita niatkan aja, ada yang syariah kan, namanya sukuk. Ya, kita niatkan aja kita membangun negara kita melalui pembelian obligasi pemerintah itu. Nah, ini transfer daerah ya, termasuk dana desa yang tadi sudah saya sebutkan, tapi posturnya seperti itulah. Nah, pertumbuhan Indonesia untuk kuartal ketiga ini, ya, sekarang kemarin diumumkan, itu kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi kunci dari pemulihan ekonomi. Yang kalau bahasa saya ada disrupsi daya beli, bagaimana konsumsi ini tetap naik. Tentu berarti rumah tangga ini harus diberikan keleluasaan untuk tidak sampai jatuh penerimaan atau pendapatannya. Nah, ini sekarang ternyata di Q3, jadi di bulan Juli, September, Oktober, itu turun minus 0,4. Walaupun kita berharap nantinya, makanya sekarang konsumsi pemerintah berarti yang harus kita jos, harus kita dorong. Yang di sini nih ya, konsumsi pemerintah. Yang tadi saya bilang, ini harus sekitar hampir 500 triliun harus bisa dikeluarkan. Nah, PMTB ini sebenarnya harapannya juga di sini, ini investasi nih, gitu. Ternyata juga mengalami kontraksi ya, walaupun sudah membaik. Nah, ini beberapa komponen yang kita bisa melihat bahwa ekonomi kita masih cukup berat. Ya, di Q3 pertumbuhannya relatif
hanya konsumsi pemerintah yang positif. Nah, oleh karena itu, untuk mendorong konsumsi pemerintah yang positif ini, tentu pemerintah diharapkan di dalam 2 bulan terakhir ini bisa support yang tadi saya bilang hampir sekitar 15 triliun harus dibelanjakan. Nah, bagaimana kalau kita lihat konsumsi rumah tangga yang membaik ini? Nah, ini diharapkan yang turun 4%, ya, Q3 di kuartal ketiga, di kuartal keempat mestinya sudah harus mulai turunnya sedikit aja gitu, sampai 0,7. Nah, tentu konsumsi pemerintah ini mulai makanan minuman yang paling banyak. Jadi memang konsumsi masyarakat kita masih di basic gitu ya, di basic. Kalau kita perhatikan yang kedua 13% itu masih ini lain-lainnya ya. Mungkin yang 20% transportasi. Jadi makanan, minuman dan transportasi ini kunci dari pertumbuhan ekonomi kita yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan ada PSBB, tentu ini akan berdampak. Ini kalau tidak ada perbaikan di penanganan kesehatan, let's say yang merah itu makin banyak, maka orang nggak berani jalan. Tentu transportasi dan komunikasi juga akan terganggu. Perbaikan ekonomi kita itu bisa kita lihat. Jadi ada mulai bulan Mei ini sudah angka misalkan minuman udah mulai membaik gitu ya. Yang turun memang perumahan ya. Restoran, hotel udah mulai naik. Kemudian pakaian, alas kaki udah mulai naik. Kemudian komunikasi, transportasi udah mulai naik. Jadi ini memang ada optimisme bahwa kita masih bisa bangkit gitu. Ya. Tapi sekali lagi, restoran sama hotel, saat kemudian penanganannya nih gagal ya, fail ya, maka tentu akan turun lagi. Orang nggak mau jalan. Sekarang kan udah mulai dibuka. Kemarin di long weekend kemarin saya ke Banyuwangi juga udah mulai hotel-hotel penuh gitu ya. Jadi memang kalau saya pribadi, kalau saya jalan atau lagi ke restoran mana itu niat saya adalah memulihkan ekonomi gitu. Jadi kita konsum. Jadi makanya kalau di Islam orang yang kikir itu sangat dibenci sama Allah. Karena ternyata orang kikir itu merusak ekonomi kan. Jadi kita memang perlu banyak berinfak. Nah, kemudian konsumsi juga sudah mulai menunjukkan angka-angka yang positif. Ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita udah mulai gerak nih gitu. Mulai gerak. Terutama setelah bulan Mei itu bulan-bulan PSBB paling awal-awal ya lalu. Nah, kemudian mobilitas yang cukup bagus ini lihat di dalam mobilitas penduduk ya. Ini kita bisa lihat perubahan indeks mobilitas itu di dalam beberapa bulan kita bandingkan ya, itu bisa dicek di Google ya. Jadi ini memang udah mulai positif, ekonomi kita udah mulai tumbuh ke sana. Nah ini terakhir, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tantangan ekonomi kita ini memang masih sangat berat, ya. Terutama tantangan pandemi ini. Karena pandemi inilah yang mendorong ketidakpastian itu. Jadi mestinya bayangan saya dari sisi pemerintah jangan terlalu semuanya ngomong gitu ya. Jadi mestinya yang ngomong hanya Satgas saja. Misalkan satu pintu lah. Ekonomi kita, pandemi kita ini gimana gitu ya. Ini kan yang satu nawarkan virus ini, vaksin ini gitu. Kadang-kadang masyarakat jadi bingung juga gitu. Terus ada kesimpang siuran. Jadi mestinya mulai berita, mulai konten berita, siapa yang harus ngomong, ini harusnya dikanalisasi. Yang kedua, walaupun kuartal 3 menunjukkan harapan, konfidensi dan konsistensi kebijakan harus dijaga. Gitu. Jadi kalau saya, kebetulan saya juga banyak dengan Gubernur Jawa Timur, ya, saya dampingi beliau. Saya selalu mengatakan, pokoknya harus membutuhkan konfidensi sama kepercayaan gitu. Bahwa we are okay gitu, bahwa kita harus bareng-bareng nih gitu. Jadi ini perlu disampaikan oleh kepala-kepala daerah untuk menyampaikan bahwa kita bisa pulih secara bersama-sama. Tentu memang gaya kepemimpinan jadi nggak bisa lagi. Yang pandemi ini banyak deh. Tapi intinya konsistensi dan konfidensi ini penting dijaga.
Kemudian kita juga kuncinya ternyata ekonomi kita Indonesia ini adalah di konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Ya udah, kita jaga aja. Kita yang punya diberikan Allah rezeki lebih, banyak-banyak infak aja. Bahkan kebetulan saya ketua takmir masjid ya, saya bikin program membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sekitar masjid. Itu bayangkan kita, kalau semua itu berjalan seperti itu, saya pikir Indonesia akan memunculkan ekonomi gaya baru gitu ya, yang tentu bisa menjadikan Indonesia lebih baik di tahun 2021. Sementara itu, presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Chandra atas pemaparan materi yang sangat menarik. Tadi kita sudah digambarkan bagaimana situasi dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan juga bagaimana keterkaitannya dengan ekonomi luar negeri. Jadi ada satu keuntungan buat ekonomi Indonesia ketika koneksitas ekonomi kita dengan ekonomi global itu lebih kecil dibandingkan seperti dengan Singapura, dengan Korea Selatan, sehingga signifikansi dampaknya terhadap perekonomian kita itu lebih rendah. Namun persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun optimisme supaya tahun 2021 kondisi kita, pandemi itu bisa ditangani lebih baik, ekonomi juga bisa lebih cepat pulih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa, sekarang adalah momen kita untuk untuk berdiskusi. Jadi kita buka kesempatan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat kepada Profesor Chandra. Kita berikan kesempatan, silakan. Bisa disampaikan secara langsung melalui Zoom atau melalui chat room, silakan. Halo? Pertanyaan bisa disampaikan langsung ya, melalui Zoom. Silakan dibuka mikrofonnya. Baik, Prof, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari adik-adik mahasiswa. Bisa saya sampaikan sekarang, Prof, ya? Silakan. Yang pertama dari Muhammad Adi Surya. Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran ekosistem digital seperti e-commerce, sistem pembayaran non-tunai, dan otomasi, serta investasi pada renewable green energy mampu menjadi motor baru untuk pemulihan ekonomi ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari dosen, Bapak Hairi Fahlevi, pertanyaannya adalah, selama pandemi di pasar tradisional, aktivitas jual beli tetap berlangsung. Seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian? Dan yang ketiga adalah Ahmad Maulana, pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi di
negara lain terhadap Indonesia juga berdampak terhadap sektor ekonomi kecil seperti UKM. Silakan Prof. Kita buka 3 pertanyaan dulu tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pandemi ini memberikan pelajaran yang menurut saya sangat-sangat krusial. Ya. Saya pernah bikin video tentang new normal. Jadi bagaimana saat itu ya, kebetulan saya di Brawijaya itu juga ketua Yayasan Brawijaya. Saya mengelola Endowment Fund. Jadi University Management itu sudah tidak bisa lagi dengan kayak lama. Kebetulan saya sebagai Vice Presidennya ABES 21, saya sangat paham bagaimana perguruan tinggi di Asia mengelola pendanaan financing untuk university. Ya. Saya bilang sama Pak Rektor, Pak, kayaknya itu bulan-bulan Maret tuh. Saya bilang begini, pandemi ini akan sangat besar dampaknya untuk Brawijaya. Pasti banyak mahasiswa yang akan menunda pembayaran SPP. Pasti akan banyak mahasiswa yang minta keringanan gitu. Apakah kemudian mereka kita pecat? Nah, artinya apa? Perguruan tinggi tidak bisa lagi hanya berdasarkan tuition fee. Maka saat itu, karena saya sudah mengelola Endowment Fund, saya bisa nyumbang beberapa miliar gitu ya untuk Brawijaya. Tapi saya kemudian memperkenalkan isu risk management itu di dalam pengelolaan institusi, whatever institusi. Apakah institusi pendidikan maupun institusi bisnis murni gitu. Sangat penting kita memahami risiko-risiko di dalam pengelolaan organisasi. Nah, itu satu pelajaran penting. Yang kedua, secara ekonomi, kemudian kita jadi ngeh gitu, jadi ngeh. Oh, ternyata kebetulan dulu ada namanya Kasir ya. Kasir itu dia aplikasi di Android untuk kafe-kafe gitu. Nah, saya nggak tahu di Kalimantan, tapi di Malang karena banyak kafe, mereka banyak mendownload aplikasi itu dari Android gratis. Nah, kebetulan saya tahu manajemennya, dan saya minta data-data penjualannya gimana gitu. Nah, dari data itu kelihatan, ternyata restoran yang mampu shifting, jadi dari makanan gitu kemudian jadi frozen gitu ya, kemudian di delivery gitu. Bahkan ada yang menawarkan menu harian kepada rumah-rumah. Gitu. Jadi mereka delivery. Gitu. Jadi intinya kemudian muncul istilah secara umum, generiknya namanya less contact economy. Jadi ekonomi yang kontaknya menurun atau sedikit gitu. Atau dalam prakteknya namanya digital economy. Tapi in general we call as less contact economy. Nah ini ternyata pengaruhnya besar banget. Karena ternyata orang bisnis nggak perlu nyari lokasi-lokasi yang strategis kan. Jadi dimanapun itu bisa. Nah, dengan digital economy berarti kita nggak perlu mikir lokasi harus di strategis yang mahal, harganya sewanya mahal. Dimanapun kita berada, kita bisa memproduce something dan menjual, termasuk delivery-nya. Nah inilah yang kemudian kalau dikatakan apakah mampu menjadi motor baru? Ya, ya. Bahkan pemerintah harus diakui, Kementerian Keuangan itu kurang cepat di dalam menanggapi perkembangan digital ekonomi dalam bentuk taxation-nya. Karena pajak itu juga mestinya menyangkut seluruh aktivitas ekonomi yang melibatkan publik, maka pemerintah harus ada di sana. Nah ini ternyata kita belum siap dalam beberapa entah. Sekarang udah siap ya, udah mulai dimunculkan untuk Google macam-macam gitu. Tapi intinya ke sana. Jadi inklusi keuangan, inklusi pelaku-pelaku yang lebih menyebar, itu udah terjadi dengan adanya digital economy. Jadi kalau pertanyaannya itu memang positif, apakah itu positif menjadi motor baru? Yes. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga ini tentu dan teman-teman di Fakultas Ekonomi mulai berpikir nih, gitu. Berarti pelajaran-pelajaran kita mulai kita rubah. Jadi kurikulum kita nggak mungkin lagi, termasuk misalkan tadi kemarin, karena saya lagi menyusun undang-undangnya untuk digital ini gitu ya. Karena takutnya ada hukum di dalam digital itu. The winner takes all. Jadi kayak misalkan Uber atau mungkin transportasi lainnya di Eropa,
pemenangnya untuk ini hanya Uber aja. Kalau di Eropa misalnya kita ke Paris, ke Roma, gitu, ketemunya Uber aja. Saya sudah ke beberapa negara Eropa itu ya, dan mereka Uber semua. Karena memang the winner takes all. Artinya ada kemungkinan pemenang-pemenang persaingan di dalam digital economy itu hanya satu. Maka perlu perlindungan itu. Makanya perlu dibuat undang-undang. Nah, itu sedang menyusun itu ya. Jadi kalau ada apa GoPay, ada ini, nanti tunggu aja. Kan tinggal satu nanti habis ini. Karena memang akan mengarah ke sana teknologi itu naturally ya, secara alamiah akan ke sana. Kemudian yang kedua, pasar tradisional. Memang pasar tradisional itu di beberapa wilayah itu tetap, cuma itu menjadi klasternya COVID itu. Maka kalau itu dianggap berpotensi untuk ekonomi sih iya, tapi potensi COVID-nya juga besar. Maka beberapa wilayah ya di Malang misalkan, itu beberapa teman-teman di Brawijaya membantu mengkonvert ya tradisional marketnya tetap, tapi menjadi digital. Walaupun masih tidak murni digital ya, masih ada pengantaran, tapi cuma jemput. Jadi dijemput. Jadi orang nggak banyak di pasar itu, tapi penjualannya udah mulai digital. Nah itu bisa, saya pikir Unlam bisa membantu masyarakat-masyarakat di pasar-pasar tradisional itu untuk mengarahkan perdagangannya ke arah digital. Nah ini aplikasinya saya pikir nggak terlalu ribet gitu ya. Ada yang menggunakan WA, teman-teman IPB itu bantu tradisional market di ini. Jadi kalau dikatakan apakah besar, iya. Cuma memang besarannya tergantung ya wilayah-wilayahnya. Tapi kalau di perdagangan itu sangat-sangat terpengaruh adanya COVID ini. Jadi memang akhirnya walaupun tradisional tetap harus mengarah kepada digital atau less contact ekonomi itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah yang terjadi di ekonomi negara? Jadi negara kita itu sebenarnya kalau dilihat dari komponen ekspor-impor sudah cukup besar komponen mereka, walaupun nggak sampai 40% ya, di bawah 20%. Nah, pengaruhnya berapa persen? Saya pernah menghitung ya dengan Cina. Jadi kalau Cina itu naik 1%, dampaknya ke kita itu sekian aja, cuma 0,01 kalau nggak salah. Jadi kalau kita perhatikan itu pengaruhnya nggak terlalu besar. Karena apa? Karena memang Indonesia itu masih domestik ekonominya masih kuat. Indonesia. Makanya adanya krisis ini yang terjadi di banyak negara itu kita tidak terlalu terdampak. Coba bandingkan dengan yang tadi saya ceritakan Korea Selatan, apalagi kalau di ASEAN itu Singapura gitu ya. Termasuk juga Malaysia yang bergantung pada tourism, itu terhantam semua. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya ekonomi kita harusnya paling tahan banting. Kalau ekonomi dalam negerinya kita perkuat lagi. Gitu. Nah ini tentu moga-moga di 2021 ya, dengan APBN yang sehat, ekonomi kita bisa tumbuh dan bisa memberikan kepercayaan sehingga bisa mengundang investor untuk bisa masuk ke negara kita. Oke, makasih. Terima kasih Prof. Chandra. Masih ada banyak pertanyaan, Prof. menanti. Yang berikutnya adalah dari Saudara Rija. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang dilakukan agar pemulihan ekonomi saat ini bisa dicapai. Kemudian dari Nur Rahmatullah, kenapa pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport? Wah ini agak menyimpang sedikit. Jadi itu inti pertanyaannya. Kemudian dari Muhammad Hafiz Ridani terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law yang katanya adalah kebijakan yang katanya adalah kebijakan yang salah satunya dapat mengatasi masalah ekonomi Indonesia di tengah pandemi adalah membuka peluang bagi investor asing untuk Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia masih kekurangan investor? Jadi itu intinya. Kemudian dari Noriana Rahmawati,
apakah dengan adanya pandemi ini membuat rencana pemerintah pada program Generasi Indonesia Emas 2045 menjadi kendala atau malah menjadi pendorong? Nah, itu beberapa pertanyaan, Prof. Oke. Iya, jadi terima kasih nih pertanyaannya, makin menggigit ya. Jadi recovery ekonomi kita, jadi yang tadi saya bilang ya, ini saatnya kita berpikir mendalam, ke depan ekonomi kita harus gimana. Saat ini yang menjadi andalan kita yang tadi saya sampaikan, ekonomi kita itu 60% atau 59, sekian persen, itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi saat konsumsi rumah tangga ini turun, ekonomi kita langsung turun juga. Karena 60%. Nah, itu terlihat dari beberapa komponen tadi, yang tadi saya bilang komponen terbesar adalah konsumsi makanan minuman, gitu, sama transportasi, komunikasi. Jadi orang Indonesia itu memang suka belanja, makan, minum, termasuk juga bertelepon ria itu. Oleh karena itu, konsumsi ini yang harus kita dorong untuk tetap naik. Tentu orang berkonsumsi karena punya duit. Maka disrupsi, kalau teman-teman perhatikan di dalam program pemulihan ekonomi nasional, itu pemerintah mencegah bagaimana konsumsi ini tidak drop, tidak turun. Ya. Nah, walaupun dari angka-angka di Q3, ya, di bulan September-Oktober itu ternyata konsumsi kita masih drop dari tahun lalu itu sekitar 4%. Nah, ini tentu kita coba meningkatkan lagi, walaupun sudah meningkat ya. Sebelumnya di Q2 itu kita dropnya 5,9. Nah, sekarang udah jadi 4. Nah, harapannya mungkin bisa sampai 1% lah kita dorong. Makanya tadi saya bilang bahwa pemerintah saatnya mengeluarkan anggaran kita tuh yang hampir sekitar 500 triliun untuk belanja pemerintah harus jalan. Ya, ada beberapa daerah yang ekonominya sangat tergantung kepada kinerja Pemdanya. Jadi proyek-proyek daerah itu jalan, itu bagus untuk ekonomi. Jadi kira-kira itu yang paling bisa dilakukan saat ini, gitu ya, karena ekspor kita nggak bisa naik karena market kita, daerah-daerah market kita itu masih ya struggling untuk melawan yang namanya COVID. Kita juga melihat, saya beberapa kenal pengusaha. Sekarang yang lagi booming untuk pertanian sih ya seperti udang gitu ya. Saya ketemu beberapa pengusaha udang yang katanya sih ekspor ke Cina-nya tetap kencang gitu. Bahkan malah sangat kencang karena India melakukan lockdown. Pesaing Indonesia untuk udang ke Cina itu India aja. Dan India sekarang lagi lockdown. Maka itu dimanfaatkan oleh petani Indonesia untuk bisa menjual udang di Cina juga. Jadi ini positif gitu. Nah, untuk yang Freeport saya tidak bisa menjawab ini. Tapi yang jelas memang perpanjangan Freeport itu 5 tahun atau 6 tahun sebelum berakhir masanya. Jadi ini memang banyak aspek politiknya ya, karena kita tahu bahwa Amerika untuk Indonesia itu memiliki kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi banyak hal yang mungkin banyak yang di-share lah. Tapi memang namanya perjanjian, seharusnya memang keputusan juga tidak semata-mata hanya ekonomi ya, tentu ada aspek lainnya. Kemudian yang berikutnya tentang Omnibus Law. Secara umum, Omnibus Law itu mencoba mengurangi hambatan-hambatan, baik itu di level nasional maupun di level daerah. Hambatan apa? Hambatan investasi. Ya, hambatan investasi. Nah, tentu adanya Omnibus Law itu mensinkronkan hampir sekian ratus perda, bukan puluh lah, sekian ratus perda di milik daerah. Nah, ini tentu punya aspek politik ya, aspek politik karena kan perda itu dibuat sebenarnya untuk kepentingan daerah. Nah, saat itu kemudian misalkan UMR nanti ditetapkan oleh pusat, tidak lagi oleh daerah-daerah. Nah, ini tentu teman-teman yang belajar ekonomi tahulah bahwa upah yang tinggi, upah yang rendah itu kan tergantung pada marginal physical product for labor. Upah itu menggambarkan produktivitas. Dan kita tahu bahwa produktivitas tenaga kerja antar wilayah, antar daerah itu beda.
Nah, ini kalau upahnya disamakan gimana? Nah, itu kan? Nah, ini tentu secara akademik bisa didiskusikan. Makanya Omnibus Law ini sudah ditetapkan oleh Presiden juga, sudah oke. Tinggal mensinkronkan sekarang. Mulai dengan daerah, termasuk di Kementerian Keuangan, Omnibus Law-nya terkait dengan pajak gimana. Ini masih didiskusikan. Jadi ini memang walaupun sudah ditetapkan, tapi semangatnya adalah mengurangi gangguan-gangguan investasi terkait dengan pungutan, terkait dengan pajak atau double pajak gitu, atau double pungutan gitu. Ya ini memang diarahkan ke sana. Nah, seharusnya memang kalau saya pribadi ya investasi itu seharusnya ya siapapun boleh masuk gitu ya. Siapapun boleh masuk. Tapi tetap harusnya prioritas dalam negeri tetap diutamakan. Nah, problemnya untuk terutama sumber daya alam, misalkan smelter gitu ya. Smelter itu ternyata mahal banget. Untuk kita mungkin nggak mampu. Nah, mestinya tetap dijaga misalkan kerusakan lingkungan, gitu ya. Itu harus tetap diperhatikan. Yang saya dengar banyak kan pengusaha-pengusaha yang masuk ke area itu meninggalkan area-area setelah dikelola atau setelah produksi itu rusak sehingga tidak bisa ditempati, ditinggali lagi. Yang saya dengar itu seperti itu. Nah, artinya kan kita punya undang-undang, misalkan ada perizinan, IMB, kan ada tuh daerah. Harusnya itu tetap dipatuhi, termasuk AMDAL, gitu kan. Nah, problemnya adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu yang memang di negara kita masih struggling untuk menerapkan secara baik dan tegas, gitu. Ya, kita berharap bahwa pemerintah tetap konsisten untuk membela perekonomian nasional. Oke, Mas. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Sebelum kita lanjutkan ke Sampai jam berapa ini? pertanyaan, sampai jam 12 ya? Oke. Oke, sekitar setengah jam lagi, Prof. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk membacakan pertanyaan berikutnya, apakah dari Bapak-Bapak Ibu dosen atau para mahasiswa ada yang ingin menyampaikan secara langsung melalui Zoom? Silahkan dibuka mikrofonnya kalau ada. Belum ada? Ya, kita tunggu 5 detik lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Pak Hadianor ya. Bisa disebutkan dari mana? Hadi Roma, Pak. Ya. Baik, Pak. Pertanyaannya. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan. Ini langsung saja, Pak. Ini kan pandemi ini di samping membawa dampak negatif, yaitu banyaknya pengangguran, juga menciptakan dampak positif, Pak, yang saya lihat nih pendapat saya. Karena dengan banyaknya pengangguran, menciptakan banyaknya kreativitas masyarakat untuk berusaha, Pak. Jadi berwirausaha, baik itu online maupun offline. Nah, namun saya melihat di sini perlu upaya kita bersama, Pak. Jadi bagaimana sih upaya kita bersama ini untuk bisa membuat wirausahawan yang baru ini bisa bertahan, Pak, bisa bertahan, bahkan bertambah maju di tengah pandemi, Pak. Di samping banyaknya serbuan produk-produk asing, Pak, produk-produk dari pengusaha besar. Kalau tidak ada intervensi sungguh-sungguh dari kita bersama, tanda kutip pemerintah, maka usaha-usaha yang baru tumbuh ini dengan serta-merta akan terlibas, Pak, seiring dengan waktu. Terus izin yang kedua, kalau boleh, Pak, pertanyaan yang kedua. Boleh, silahkan. Saya melihat bahwa, baik, terima kasih. Saya melihat bahwa yang bisa membuat negara kita kuat ini di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat dan di tengah pandemi ini adalah cinta negara, Pak. Jadi kayak semacam semangat bela negara. Kalau semakin ke sini, yang saya lihat itu situasi kecintaan negara, bela negara itu semakin berkurang, Pak, semakin ke sini. Beda dengan waktu saya masih sekolah dulu ya. Setiap waktu itu ada upacara, hari apa pasti upacara, sebagainya. Itu untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air. Nah, kenapa kalau saya menghubungkannya ke situ?
Karena kalau kita kurang semangatnya itu, saya Baik Pak, takut nanti produk. Pak Hadianor, pertanyaan sudah bisa kita tangkap ya. Siap. Ada 2 pertanyaan. Siap. Yang pertama mengenai adanya kreativitas yang lahir, bagaimana bisa mempertahankan kreativitas tersebut supaya tetap bisa eksis, khususnya terutama kalangan milenial ini barangkali. Yang kedua adalah bagaimana bisa menumbuhkan semangat bela negara di tengah situasi krisis. Baik, Prof. Chandra bisa ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Pak Dino. Mungkin yang lain bisa di-off-kan ya. Ya, oke. Jadi memang ya ini sebagai Muslim lah, memang Pak Dino kelihatan kalau Muslim. Jadi apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Dan itu saya percaya itu juga. Bahwa apa yang terjadi di dunia ini memang kehendak yang di atas. Dan Allah selalu memberikan sesuatu positif ya untuk semua kejadian. Dan saya secara pribadi mengalami banget itu selama saya kuliah di Jerman, bagaimana struggle beasiswa tahu-tahu dipotong gitu. Dan atau setelah saya jadi dekan kemana ya gitu. Dan saya bukan orang yang ambisi. Dan alhamdulillah selalu banyak dibantu karena saya jadi ini jadi itu nggak pernah apply gitu. Jadi orang Pak Menteri Bambang Brojonegoro yang Chan kamu jadi BSBI kan kamu ini gitu. Jadi saya pikir sepanjang kita tanda petik menjalankan amanah dengan baik, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita lah. Nah pikiran yang tadi disampaikan Pak Hadi itu saya sangat setuju bahwa sekarang ini memang muncul bisnis-bisnis baru yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga, tetangga-tetangga kita lah. Makanya ada beberapa Pemda pada waktu saya seminar begini ya dengan Pak Penas, itu beberapa Pemprov, kabupaten kota itu menyampaikan mereka bikin gerakan-gerakan membeli produknya tetangga, beri gerakan-gerakan membeli produk orang tetangga atau sebelah rumah kita, macam-macam istilah-istilahnya lah. Tapi intinya adalah bahwa apapun yang dihasilkan oleh lingkungan kita itu mereka beli. Jadi ada transaksi. Nah itu esensi ekonomi itu sebenarnya di sana. Nah tinggal pertanyaannya, bagaimana itu bisa tetap tumbuh? Karena saya pernah lihat tuh Pizza Hut, ya, Pizza Hut. Ada krisis seperti ini, mereka juga bikin counter kecil itu. Sepeda motor, jualan Pizza Hut pinggir jalan. Nah itu yang harusnya pemerintah daerah melarang itu. Karena mereka itu bayarnya bukan bukan PPN ya, itu nggak ada transaksi ini ya, itu nggak masuk dalam pajak. Gitu. Termasuk retribusi juga enggak, kan gitu. Nanti secara aturan pun harusnya yang seperti itu dilarang. Nah, saya kembalikan aja secara konsepnya. Pemerintah itu fungsinya adalah memberikan ruang kebijakan yang fair. Fairness itu yang harus menjaga pemerintah. Kita masih ingat di buku ekonomi publik ya, ekonomi publik yang chapter 1 kalau nggak salah. Karena saya ngajar ekonomi publik. Nah itu bagaimana antara firm, antara industri dengan masyarakat, di tengah-tengah ini government gitu. Government itu fungsinya fasilitatif, memberikan ruang gerak yang sama gitu. Harusnya seperti itu. Termasuk penegakan hukum. Nah, sayangnya di tempat kita tidak semua government itu seperti yang kita bayangkan. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan di sana. Jadi saya pikir itu yang harus kita jaga. Dan kreativitas itu saya pikir sangat penting gitu ya, sangat penting untuk kita terus tumbuhkan. Tapi itu akan mati saat mereka tahu, wah aku dihabisin oleh pengusaha yang gede-gede itu, karena mereka diperbolehkan juga main di level bawah. Kapan hari itu minggu kemarin weekend, saya weekend di Banyuwangi ya, diajak ngobrol sama Pak Bupati, dan mereka omongannya itu mungkin nggak tahu saya, kayaknya hanya dia yang ngomong. Contohnya gini, saya melarang hotel bintang 1-2 untuk dibangun di Banyuwangi. Yang saya perbolehkan hotel 3-4-5, terutama hotel bintang 4. Alasannya apa, Pak? Saya tanya gitu. Alasannya apa? Alasannya simpel gitu. Saya biarkan yang kecil-kecil itu dibangun oleh masyarakat dalam bentuk guest house. Jadi Pak Bupati ini punya konsep gitu ya.
nggak hanya dilepas. Jadi ini kembali lagi yang tadi investasi. Investasi itu jangan semuanya welcome, ayo datang gitu. Tapi kalau kepala daerahnya punya konsep ya seperti itu, investasi penting, tapi disaring gitu melalui aturan perda yang memang strictly domestic oriented gitu. Nah itu harusnya begitu. Saya sehari-hari tinggal di Batu. Kota Batu itu kota wisata. Ini totally different dengan Bupati Banyuwangi. Sini welcome semua, Pak. Hotel yang 190 ada, 150 ada, hotel yang 1 juta juga ada. Gitu. Menariknya karena hotel semua dipersilakan, guest house yang dulu banyak di Batu mati semua. Karena hotelnya jadi murah-murah. Jadi ini memang konsep yang tadi cinta negara dalam konteks berekonomi yang tadi itu, Pak. Jadi saya pikir posisi kita sebagai ekonom tetap harus ditancapkan itu ya, bahwa kita tetap mencintai Indonesia dalam konteks itu. Saya bahkan udah di beberapa momen ya, saya pernah diundang Pak Surya Paloh. Saya usul kepada Pak Surya Paloh membuat undang-undang ekonomi Indonesia. Apa sih ekonomi Indonesia? Coba, apakah memang kita ini selalu invite namanya investor, and then they're building everything what they want, atau we have some specific gitu. Ini yang kamu bangun, ini jangan. Pasal 33 udah ngomong, ini urusan negara nih, gitu. Kamu boleh ini kan gitu, Pak. Kasarnya kan gitu. Jadi ini memang kita lagi growing ke arah sana, gitu. Dan termasuk misalkan saya diskusi tentang tarif rokok ya. Kebetulan saya itu dikenal orang regional di kementerian itu. Orang regional yang saya ngerti perbankan juga industri terutama rokok. Saya mendalami itu memang. Jadi saat kemudian pemerintah mau menaikkan tarif rokok atau simplifikasi karena rokok kita ini macam-macam jenisnya, layernya banyak, ada sekitar 10 gitu ya. Mau disimplifikasi, itu saya bilang, kalau ini disimplifikasi, yang untung ini Philip Morris nih yang punya Sampurna. Philip Morris. Jadi kebijakan ini kita harus hati-hati. Nah, yang mati ini yang kretek. Kretek itu hanya ada di Indonesia. Tidak ada rokok kretek di dunia, hanya di Indonesia. Kalau kita ini kemudian habisin itu, maka tidak ada sejarah tentang kretek itu. Saya bilang, kenapa Korea itu membangun jamu-jamu yang kita punya juga menjadi objek wisata? Kenapa kita nggak membangun rokok itu sebagai objek wisata kita? Jadi, argumentasi itu kemudian saya membuat istilah kemandirian bangsa, gitu ya. Katanya Bu Sri Mulyani. Andra itu ngomongnya kok jadi kayak seperti orang partai, katanya. Tapi memang kita ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah yang Bapak sampaikan tadi, cinta negara itu. Maka sebagai ekonom pun kita perlu ngomong dalam bahasa ekonomi. Dalam bahasa ekonomi kan tidak semua market mechanism itu buruk. Kebetulan saya sekolahnya di Jerman. Jerman itu sangat mengandalkan namanya socialist market, jadi market socialism. Jadi ada hal-hal yang market, let's say the market play gitu ya. Tapi ada daerah-daerah yang negara di Jerman itu kekeh, ini gua kuasa ini gitu. Masuk dalam teknologi Jerman begitu. Ini nggak boleh keluar teknologi ini, nggak boleh. Seperti misalkan masalah virus, vaksin, itu nggak boleh. Bahkan teman saya yang sekolah di sana terkait dengan vaksin, dikunci bener, nggak boleh lagi keluar bawa ABC. Tapi ini memang itu negara. Jadi menurut saya memang cinta negara itu menumbuhkannya sih boleh lah ya dengan upacara, tapi sikap kita memang harus menggambarkan itu gitu. Dan itu saya sangat percaya bahwa bernegara itu memang harus dimulai dari cinta negara itu. Dan harusnya begitu, termasuk bukan berarti kalau cinta negara everything should be from domestic kan. Kalau misalkan domestiknya nggak bagus, ya mestinya kita juga perlu ada fase gitu. Nggak juga kemudian langsung harus luar negeri semua, totally gitu. Ini juga berbahaya. Nah ini yang saya pikir kita harus punya konstitusi yang mengatur itu semua, dan Undang-Undang Dasar 45 udah ngajak itu sebenarnya. Makanya saya ke beberapa fraksi, kebetulan kalau di BSBI dulu, saya memang interaksinya dengan teman-teman Komisi 11. Dan saya banyak ngomong itu. Walaupun kemudian saya katanya dianggap nasionalis, padahal saya bilang saya bukan orang partai.
Tapi Islam sebenarnya lebih banyak ke sosialis kan. Makanya orang-orang belajar ekonomi Islam kalau nggak dituntun bisa jadi sosialis mereka. Jadi ini memang tantangan-tantangan filosofi Pak di dalam mengatur ekonomi suatu negara. Saya pikir itu ya. Ini pertanyaan Pak Hadi itu panjang jawabnya itu. Baik, terima kasih Prof untuk tanggapannya. Berikutnya sebelum saya bacakan pertanyaan, apakah ada yang ingin disampaikan secara langsung dari Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa melalui Zoom ini? Pertanyaan secara langsung kepada Prof. Chandra. Dan ini adalah bagian terakhir untuk pertanyaan sebelum nanti ditutup. Silahkan. Satu kesempatan kita berikan untuk bertanya secara langsung. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bacakan saja. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk Prof. Chandra. Yang pertama adalah pertanyaannya mengenai dari Ibu Nur Rahmini. Menurut, dan beliau ini juga alumnus UB, Prof. Ya. Saya pasti kenal. Pertanyaannya adalah, menurut Prof. Chandra, di tahun 2021, kondisi perekonomian baik secara nasional maupun di Kalsel membaik dibandingkan di tahun 2020. Bagaimana upaya bentuk penguatan struktur ekonomi yang bisa dilakukan, terutama pada struktur ekonomi yang selama ini menopang Kalsel. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Saudari Syaidah. Pertanyaannya adalah, kenapa Presiden cuma satu? Kenapa sekolah dihentikan, Pak, sedangkan pilkada tetap dilaksanakan saat pandemi? Padahal ini resikonya sama, gitu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah dari Den Anan Asasi. Saya pernah membaca salah satu special mission vehicle Kemenq, yaitu UKM berorientasi ekspor. Itu seperti apa? Dan apa kaitannya dengan perbaikan ekonomi Indonesia seperti pada kondisi saat ini? Demikian, Prof. Ada 3 pertanyaan, dan itu adalah yang terakhir. Oke. Silakan, Prof. Ini panjang ini kita diskusi. Jadi Nur Amini dulu deh. Saya sih berharap ya. Saya lupa apakah saya juga sudah pernah bilang ke Nur Amini atau Bu Dewi. Saya selalu berharap kalau ada alumni UB, usahakan jadi konsultan gitu. Jangan hanya jadi dosen. Kenapa seperti itu? Karena sangat penting keberadaan ekonom di daerah itu bisa membantu ekonomi daerahnya. Setidaknya menjadi second opinion di pemerintahan. Saya lihat beberapa ya, ada Mariam, ternyata dia udah begitu di mana, di Ambon, termasuk di Pak Amran, di Ternate, dan I'm happy gitu. Kalau lihat gitu, karena keberadaan ekonomi itu hanya di situ. Jadi kalau kita hanya ngajar aja, adik-adik mahasiswa nggak ngerti gitu apa yang terjadi dengan ekonomi kita sekarang. Jadi pertanyaan Nuramini ini memang kalau ini besok ada diskusi salah satu ekonom dari ENU, dan saya nggak tahu apa masih bisa, coba aja ikut kuliahnya, itu tentang structural economy reform. Jadi memang ekonomi kita tadi yang saya bilang, bahwa masih bertumpu pada yang namanya konsumsi rumah tangga. Itu tidak baik sebenarnya, secara teoritik. Ya. Kita ingin bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu banyak dari konsumsi, ekspor impor gitu-gitu ya. Sehingga tidak terlalu bergantung pada konsumsi. Tapi ternyata ekonomi kita selama mungkin 10 tahun terakhir masih dari konsumsi aja. Kita belum mampu menggeser kepada sektor-sektor produktif. Kalau pertanian memang sudah menurun. Nah, penurunan dari pertanian ini menarik. Harusnya pertanian menurun, industrinya naik kan gitu. Nah, kita juga turun, jasa yang naik. Nah, ini tentu
perubahan struktur ini perlu kita awasi. Kalau kita lihat dari teorinya Kuznets itu ya, bahwa harusnya nggak begitu. Jadi saat ada penurunan ini, industri yang naik dulu gitu. Nah, kalau yang terjadi, bahkan kemarin ada salah satu disertasi di tempat saya, itu menarik, aglomerasi yang terjadi itu malah menyebabkan divergen, jadi tidak konvergen gitu. Jadi aglomerasi itu seperti hidup sendiri gitu ya. Ini kan nggak benar nih gitu. Nah, saya pikir Kalimantan Selatan juga sama. Kalau batu bara itu yang digenjot, itu nggak ada itu linkage-nya kepada ekonomi lingkungannya itu. Di sekitarnya tetap akan miskin itu batu bara. Nah, ini tentu perlu disiapkan gitu ya, aturan kebijakan yang komprehensif untuk bisa membangun ekonomi saling tumbuh. Jadi jangan sampai ada growth, tapi tidak ada yang namanya spread effect-nya gitu. Nah, itu bisa dicek itu nanti gimana. Apakah sektor industri tertentu kayak di kita, ada beberapa Jawa Timur ya, maksud saya, ada beberapa sektor industri yang terutama dari tepung, itu ternyata nggak ada efeknya sama sekali. Dan gandumnya kan nggak kita tanam. Nah, ini yang perlu hati-hati, bisa teman-teman bisa menyarankan pemerintah daerah, jangan fokus ke batu bara saja. Mungkin kita perlu mulai alihkan. Karena pajaknya kan juga nggak diterima daerah. Walaupun maunya nanti akan masuk ke daerahnya. Kita lagi mereview ulang Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Jadi kita kemarin saya masih di diskusi ketiga gitu ya. Itu nanti akan kita rubah. Nah, mengenai kebijakan tentang pilkada dan ini saya kurang bisa jawab sebenarnya. Tapi intinya saya tidak setuju. Gitu. Saya tidak setuju ada pilkada karena memang pandemi ini belum selesai. Gitu. Maka pernah saya diajak diskusi salah satu pimpinan Jawa Timur untuk kalau bisa jangan ada pilkada karena Jawa Timur saat itu merah. Maka pilkada yang dilakukan itu tetap mensyaratkan COVID itu ya. COVID-nya harus dipatuhi, terus harus di tempat terbuka, coblosannya harus terbuka, antriannya harus macam-macam lah. Jadi biayanya makin mahal sebenarnya. Tapi karena itu menjadi keputusan politik ya, tapi ya saya berharap pandeminya nggak nambah gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, kunci dari perekonomian Indonesia di pandemi. Kalau kita fail menangani itu gara-gara pilkada, ya salah nanti kebijakan pemerintah membolehkan pilkada itu. Kemudian ada special mission. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada namanya Special Mission Vehicles itu namanya ya. Itu SMV itu sebenarnya semacam institusi untuk mempercepat pengelolaan keuangan. Jadi misalkan PT SMI itu adalah special mission juga. Jadi dia yang mengelola untuk pinjaman. Ada lagi PII untuk infrastruktur, ada macam-macam gitu. Ini adalah lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola dana. Jadi secara umum namanya Asset Liabilities Management secara umum gitu ya, ALM. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman udah ada yang jadi komisaris itu ngerti itu semua itu. Saya dulu nggak ngerti. Tapi setelah saya jadi komisaris saya harus belajar risk management, saya harus belajar lagi financial statement gitu ya. Dan saya pikir orang ekonomi, ilmu ekonomi perlu belajar itu. Supaya nanti nggak kaget kalau jadi komisaris. Karena itu kalau ekonom jadi komisaris itu bagus banget. Kita bisa prediksi, ini ekonomi begini jangan masuk ke sektor itu gitu. Nah, special mission kita itu memang tidak hanya fokus di financing, tapi juga membuat terobosan-terobosan pelaku ekonomi, misalkan UKM, macam-macam ya. Tapi memang tidak ada perlakuan khusus gitu, misalkan, oh kalau ini dapat jatah ini, nggak ada. Tapi memang mereka fokus pada bisnis-bisnis tertentu, terutama di bidang keuangan yang paling banyak. Jadi itu semacam reform di bidang kelembagaan yang adanya memang di zamannya Bu Sri Mulyani. Beliau sangat canggih lah untuk ini harus dibikin ini supaya risikonya begini. Jadi semuanya bagian dari risk management itu. Jadi misalkan Pak Hidayatullah ini punya uang 5 miliar, kemudian ditabung aja rugi. Maka 4 miliarnya harusnya dimainkan dalam bentuk portofolio bisnis kan. Gitu. Mungkin ini yang sekian dibelikan SBN, yang ini belikan yang 3 bulanan, yang ini mungkin 1 tahun, yang ini. Jadi
kita punya tambahan gaji bulanan tanpa merepotkan orang lain. Kalau punya 5 miliar. Kalau nggak ada, ya kalaunya aja nggak ada, Pak. Jadi kita bisa ngimpi aja. Tapi setidaknya sekarang ini pengelolaan capital atau aset gitu ya, sudah nggak ini. Karena saya lagi juga mengusulkan ada apa namanya progressive tax untuk property tax. Karena banyak orang menyimpan hartanya dalam bentuk aset-aset itu. Kalau di Islam, selama asetnya nggak diproduktifkan, kena zakat dia. Harusnya di kita juga sama. Jadi orang yang numpuk tanah-tanah itu progressive tax, PBB-nya nggak sama dengan tarif biasa. Gara-gara orang numpuk tanah, monopoli, harga tanah jadi mahal. Sehingga pegawai negeri itu kalau saya bilang, lulus pegawai negeri nggak akan bisa beli rumah. Jadi kontraktor ya, kontrak ini, kontrak sana, kontrak sana. Atau nyari mertua kaya. Jadi ini memang reform kita, yang tadi ditanya Nur Amini itu, banyak yang masih bisa kita lakukan untuk membawa perubahan. Ya, moga-moga optimisme yang kita miliki itu membuat Indonesia jadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu Dewi, Bu Nur, Hidayatullah, Pak Nur atas partisipasinya. Saya mungkin bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra yang telah memberikan kuliah umum selama 2 jam pencerahan untuk kita semua. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk sebagai apresiasi kita kepada beliau. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, baik, sudah cukup ya. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan kuliah umum selama 2 jam, 1 jam penyampaian materi, 1 jam diskusi. Jadi sangat banyak ilmu dan pencerahan yang beliau berikan untuk kita semua. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf jika dalam memandu acara ini ada yang salah, keliru atau tidak berkenan. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu dosen, kepada para adik-adik mahasiswa, dan juga terutama kepada Prof. Chandra untuk kegiatan kuliah umum ini. Demikian, kita kembalikan kepada Saudari MC untuk kelanjutan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Chandra Fajri Ananda atas paparan materinya yang luar biasa, sangat informatif dan memberikan wawasan baru terkait prospek ekonomi 2021 di tengah pandemi. Terima kasih juga kepada Bapak Hidayatullah Mutakin yang telah memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan e-sertifikat kepada Profesor Chandra Fajri Ananda selaku narasumber dan Bapak Hidayatullah Mutakin sebagai moderator. Terima kasih. Prof. Chandra mungkin sudah ini ya, sudah stop share screen. Oh ya, udah. Oke. Untuk di sertifikatnya. Ini untuk moderator. Kemudian untuk Prof. Chandra Fajri Ananda, terima kasih. Ini sertifikat untuk beliau. Dan juga tadi untuk moderator Pak Hidayatullah Mutakin. Terima kasih. Oh, mungkin belum di-share ya. Oke. Belum. Kelihatan moderator, kemudian untuk Prof. Chandra. Ini Prof. Chandra. Terima kasih Bu Dewi. Baik, acara selanjutnya, sebelum akhir acara, ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat kepada Ibu Dewi Rahayu, dipersilahkan.
Terima kasih Erwina selaku pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita hari ini alhamdulillah berjalan cukup lancar ya, sesuai dengan durasi waktu kita juga sekitar 2 jam ya dengan diskusi. Kami selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Prof. Chandra Fajri Ananda yang di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan nantinya acara ini ya membuka wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa, terutama ini mahasiswa kita adalah paling banyak adalah mahasiswa baru, Prof. Jadi mahasiswa angkatan 2020 di mana kita biasanya kuliah umum ini secara rutin dilakukan untuk menyambut mahasiswa baru. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya ilmu atau wawasan yang diberikan oleh Prof. Chandra Fajri Ananda hari ini, kalian nantinya bisa tahu, oh ini kemana arahnya, karena memang ilmu ekonomi dan studi pembangunan, prodi ekonomi pembangunan itu nanti lebih banyak memang bicara tentang bagaimana program pemerintah, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalian akan tahu ketika kalian belajar di jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan mau kemana nanti arahnya ya. Jadi makasih, mudah-mudahan ini menjadikan manfaat juga bagi kalian. Nah, kemudian juga mungkin sedikit informasi juga Prof. Chandra tentang masalah dosen tadi memang harus mengabdikan juga mengawal program-program pemerintah yang ada. Di sini kita kebetulan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan mempunyai lembaga kajian ekonomi dan pembangunan daerah, Prof, yang diketuai oleh Ibu Dr. Musdalifah, yang mana kita memang seringkali bekerja sama dengan pihak pemerintah di dalam melakukan penelitian-penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, mungkin juga untuk Ibu Nur Rahmini itu kebetulan sekretaris Magister Ilmu Ekonomi tadi Prof yang yang dikatakan bahwa alumni dari Universitas Brawijaya juga, alumnus Universitas Brawijaya PDIE 2012 Prof. Baru lulus tahun 2019 yang lalu, dan juga Ibu Nur Rahmini juga alumni S2-nya Pak Prof. Chandra. Jadi S2-nya juga ya S2 Ilmu Ekonomi Brawijaya. Nah, sama dengan saya mungkin, tapi saya dulu ekonomi pertanian ya Prof ya, ekonomi pertanian, tapi sudah ketemu dengan Prof Chandra dari waktu S2, kemudian lanjut dengan S3. Mungkin itu sekedar informasi. Akhir kata, sebelum diakhiri ini, kami selaku penyelenggara acara ini, mohon maaf bila ada kesalahan atau yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan ini. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada foto bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Panitia dong. Silakan moderator. MC Pandu. Kenapa? Oke, boleh. Mau foto bareng katanya, Bu? Ya, silakan. Oke, foto bareng bentar ya. Mungkin Ibu aja yang langsung screenshot ya. Oke, boleh. Tolong dipandu Erwina. Tolong kameranya. Oke, buat peserta semuanya, tolong dinyalakan kameranya ya. Boleh digunakan juga virtual background-nya yang udah di-share. Kita mau foto bareng sebentar. Baik, saya pandu ya dalam hitungan 3 ya. Oke. 3, 2, 1. Sebentar, belum. Oke. Sekali lagi ya, Bu ya. 3, 2, 1. Oh, kok nggak bisa print screen? Ya udah. Jalan aja. Tenang, saya ambil print screen-nya. Oh iya, Pak Takin ya tolong dibantu. Lanjut. Oke.
Sekali lagi ya. Lanjut. Oke. Halaman berikutnya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, halaman selanjutnya lagi. Ada lagi, Pak? Masih ada 7 Oke, halaman. boleh. Ini baru halaman 3. Oke, berarti Halaman 4 keempat lagi. lagi. Ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, halaman selanjutnya. 3, Tunggu 2. sebentar. Nampak Oke, belum. nampak sebagian besar belum buka videonya. Oke, boleh Kameranya yang belum maksudnya. nyalain kameranya, boleh dinyalain dulu buat dokumentasi foto bersama. Ya mungkin malu ya. Lanjut aja. Lanjut Oke. aja. Lanjut. Oke. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Gimana Bapak halaman selanjutnya? Sudah. Oke deh. Oke. Oke, terima kasih Ibu Dewi Rahayu tadi sepatah dua patah katanya. Baik Saya hadirin juga sekalian, balik ya. kita telah tiba di penghujung acara Oke. pada hari ini. Untuk mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan. Juga jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, serta menerapkan physical distancing. Akhir kata, saya selaku MC, sekali lagi mewakili panitia acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam acara ini. Sampai berjumpa di kuliah umum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra. Terima kasih Prof. Chandra. Terima kasih Pak Takin dan juga para peserta hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudari Erwina, semua mahasiswa, Ibu dosen. Terima kasih Erwina dan seluruh panitia yang membantu pada acara ini ya. Itu gurau Jangan lupa untuk isi presensi karena 30 menit setelah acara ini akan kita tutup ya. Nanti kalau nggak isi presensi nggak dapat sertifikat nanti. Langsung boleh kah? Ya. Oke, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu surat dari jurusan. Hanya dari surat dari jurusan, hanya di disposisi dekan. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek. Izin live ya, Bu. Cek. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek. Cek, 1, 2, 3, cek. Olah. Cek. Cek, 1, 2, 3. Mana soalnya, Wan? Cek, 1, 2, 3, cek. 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 1, 2, 3, cek. Oke. Cek, sang. Cek.
cek, 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 cek. Cek 1 2 3, cek. Cek sound. Cek 1 2 3, cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Gua akhiri nih.